kemarin kita sempat iseng-iseng nyari di Tokopedia. Sebenarnya kalau kita mau nyari monitor PC baru yang paling murah, itu dapatnya berapaan sih dan dapatnya itu speknya apaan aja sih? Dan ternyata kita dapat itu ternyata range 800 sampai 1 jutaan. Kita bisa dapetin monitor yang panelnya itu 19 sampai 22 inch. Dan tapi paling speknya itu ya 1366768, terkecuali kita ngeliat ada satu monitor mereknya apa? Mereknya itu AE Vision, dan dia ngeklaim kalau monitornya itu udah nih monitor PC 19 inch gaming AE Vision Full HD panel IPS, ada speaker audio. Nah, harganya cuma 820.000 dan kita kaget sih. Sebenarnya nggak percaya sih dengan klaim-klaim yang ada di Tokped itu. Akhirnya kita coba cari-cari aja sebenarnya brand AE Vision nih apa sih. Dan kita jujur-jujur aja nggak dapat banyak sumber tentang monitor ini. Jadi satu-satunya jalan untuk tahu monitor ini sebenarnya bener sesuai klaimnya apa enggak, cuman dengan beli sendiri dan kita unbox sendiri. Jadi ini adalah monitor 800.000 yang bisa kalian beli di pasaran. Dan kita akan buktikan klaim Full HD-nya itu bener apa enggak. Kardusnya enggak kardus itu loh. Monitor LG gua kalah loh. Monitor LG Samsung gua aja kardusnya itu kardus coklat gitu. Ini kardusnya tuh kardus di coating loh. Berarti ini dengan packingnya aja mereka harusnya juga udah keluar cost. We display better, 1080p, 60 Hz, 5 millisecond, ada speaker. Ini namanya AE Vision Aura Sync. Kayaknya kalau misalnya kita taruh ini barang di Taiwan harusnya sih udah copyright ya sama Asus ya. Ini 1080p. Ini 2K. Ada dua klaim yang ngaco gini bikin kita mulai ragu dengan klaim-klaimnya dia. Sebenarnya ini bener apa enggak, tapi kita buktikan ini bener apa enggak. Ya jujur-jujur aja sih, 800.000 itu gua nggak akan expect banyak bisa dapat dari monitor. Tapi jujur unboxingnya, pengalamannya nggak kayak unboxing layar 800 ribuan, kayak unboxing monitor. Ya kita sudah mendapatkan defect di kakinya. Wow. Ini beneran monitor loh. Lu beneran apa anjir? Ini monitornya glossy banget. VESA aja. Lo lihat tuh. Oh iya, VESA. Jim kalau lu lihat ya. Lu lihat deh. Ini kan ada HDMI, VGA buat monitor gitu kan. Ini ada analog. Lu lihat sini apaan nih? Ini antena coy. Buat TV. Ini kayak TV deh. Sebenarnya ini TV yang diklaim sebagai monitor. TV yang dimonitorkan. Ini adapter. Ini standnya nih. Ya Allah pendek banget. Sesuai gambar. Bener. Gambarnya ya tidak terlalu tinggi lah. Nanti gue sarkas lihat aja itu kakinya bulat gila. Oh iya. Di sini dia V loh. Baru sadar loh. Di sini V, di sini bulat. Kita dikasih kabel HDMI to HDMI, ini mungkin sekitar 1 atau 2 meter. Kita juga dikasih power adapter, terus ini untuk standnya, dan ini ada panduannya AE Vision, cuman dia pakai gambar monitor LG. Ini beneran ada speaker karena kalau kita lihat di belakangnya ini adalah ada 2 lubang kiri dan kanan, berarti dia stereo. Jujur keren, ini pertama kalinya gue ngeliat ada monitor lah harga 800.000 atau monitor di bawah 1 juta yang ada speakernya, ini baru kali ini doang. Dia ada input antena, ada input analog, ada HDMI, ada VGA. Jadi kalau kalian punya PS2, mau main PS2 di sini udah bisa. Itu kelebihan monitor ini yang bahkan monitor gua yang 4K aja nggak bisa. Terus untuk ini panduannya berwarna loh, keren banget. Sama nggak? Nggak sama sih. Nggak sama. Panduan kakinya kotak. Di depan kardus kakinya V. Yang kita dapat kakinya bulat. Cara pemasangannya nggak ada ya? Operation instruction, power on, press power button. Tapi di sini ada kartu garansi diimpornya oleh PT Subur Raya Komputindo, yang berarti
Ini garansinya jelas ya, ada itunya, ada nama PT-nya yang berarti harusnya ini berarti garansinya itu jelas. Untuk pemasangan monitornya gak ada petunjuk pemasangannya, kita harus pakai insting masing-masing. Kalau menurut insting gue sih kayaknya gini ya. Jadi tiang monitornya ini ditempel dulu. Oh swivel, tapi swivelnya di sini 800.000. Bisa swivel, bisa kayak gini, harusnya kalau gambarnya keluar beneran hebat nih komputer. Nih monitor. Kayak gue ada yang salah deh Jep dalam pemasangannya. Ternyata ini tuh dia harusnya menempel solid kayak gini. Terus pas kita lihat di sini tuh ada lobang, ternyata di sini ada 2 lobang, jadi dia harusnya nge-slide. Nah, dia nempel kayak gini dulu. Terus dari sini tuh kita paksa agak miring dikit. Nah, setelah kayak gitu dia bakal rapet ternyata. Ya, kita lihat. Jadi begini monitornya. Dan monitornya ini amazingnya swivel. Nih, ini swivel. Walaupun swivelnya kayak agak-agak mengerikan ya. Tapi swivel. Keren loh. Sekarang adalah momen penentuan apakah monitornya ini bisa nyala atau enggak. Power situ ya. Dia menunya sih ya menu kayak monitor murah ya. IPS banget ya. Ini BTW dari arah sini masih bisa kelihatan loh. Nggak, ini bukan TN loh Jep. Serius gua. Ini bukan TN loh. Movie, music, text, foto. Ini smart monitor. Smart monitor loh. Terus gua menunya apa nih? Enggak, bisa TV coy beneran. Demi Allah ini bisa loh jadi TV loh. Ada antenanya. Cuma sayang aja Indonesia udah nggak ada antena analog lagi. 1080p 60 Hz. Ada gambarnya Jep. Oh iya, 1920 1080. Wow, keren juga. Ini recommendednya entah kenapa dia di 1440x900, tapi kalau misalnya kita mau 1080 bisa juga. Tapi kayak ada yang aneh deh, kayak ada yang aneh sumpah. Kayak 1080-nya tuh kayak bukan 1080. Kayak 1080 tapi TV gitu. Kan beda kan, monitor tuh PPI-nya beda sama TV. Bukan PPI sih apa ya? Ada bedanya lah, ini kayak ngeliatin TV gitu. Keren loh. Bisa ada gambarnya. Speaker. Oh iya, kita tes speaker dulu. Ada suaranya. Ini keren sih. Monitor 820.000, 1080p, 60 Hz. Ada suaranya. Dari sini sih kayaknya IPS ya. Layarnya glossy banget, asli. Jadi kayak kelihatannya ini kayak agak-agak fade out gitu warnanya. Kalau dilihat dari sini, itu gambarnya akurasi warnanya nggak berubah. Tapi kalau dilihat dari sini, itu warnanya berubah. Jadi ada satu sisi yang dimana dia itu tidak bisa sama warnanya. Ini bukan IPS. Gue tahu mah IPS tuh kayak apa, tapi ini bukan IPS. Ini kayak VA tapi yang bikin orang mana, jadi kita nggak tahu juga kenapa dia bisa di satu sisi itu nggak bisa kelihatan warnanya kayak TN gitu. Tapi kalau dari sisi sini ini bagus nih. Tuh, warnanya masih jernih. Warnanya masih sama. Kok kayak agak aneh ya? Mungkin karena posisi gua. Warna merahnya agak aneh nggak sih? Glossy-nya gua nggak tahan. Mungkin kalau ruangannya gelap, jadi nggak ada refleksi, atau dia nggak reflektif gitu ya. Ini monitornya enak, tapi kalau pas lagi glossy gini aneh. Nah, aneh deh, kayaknya ada itemnya tuh kayak aneh gitu loh. Kayak di warna itemnya tuh nggak item banget. Ya lu minta OLED. Iya ya nggak gitu juga. Tapi agak aneh aja. Tapi oke lah, 820.000 bisa dapat kayak gini tuh keren banget. Spider nggak? Spider lah. Jadi hasilnya berapa? Nggak, gua masih nggak terima.
Kayaknya tadi ada yang salah saat pengetesan kita. Karena saat kita tes, itu entah kenapa sRGB-nya jadi 95% dengan 74% Adobe RGB dan 74% DCI P3. Yang dimana gue yakin itu nggak segitu karena ada yang aneh sama monitor ini. Nggak mungkin lah monitornya segitu. Ya pikir-pikir aja coba. Masa iya monitor kayak gini warnanya mismatch tadi bisa 95% sRGB itu kayaknya nggak mungkin banget. Dan apalagi ternyata yang kita nemuin kalau brightness-nya itu juga aneh. Yang kita tadi makin ke 100 brightness-nya itu hitamnya udah bukan hitam lagi. Tiba-tiba Dia bukan main brightness, dia main opacity. Gue masih nggak ikhlas, gue masih mau tes ulang. Kalau tes ulang ternyata masih segitu, fix nih monitor mendingan gue kirim ke GTI dia ada si Kutang gitu. Biar dia cek pakai Kalman gitu. Ini sebenarnya berapa gitu. Saat kita main game menggunakan monitor ini, hal yang kita paling notice adalah ternyata monitornya ini punya black level yang dalam banget loh. Saking dalamnya kita bisa ngelihat diri kita sendiri pas lagi di bagian yang gelap, yaitu mau di desktop ataupun di game itu kita bisa ngelihat diri kita sendiri sih. Tapi ya di bagian yang gelap ini kita juga susah ngebedain mana warna biru gelap, mana warna hijau gelap, dan mana warna hitam. Yang bahkan di warna terang aja juga kita nggak bisa bedain. Contohnya seperti warna taskbar dengan warna Microsoft Edge aja di sini jadi nyaru. Saking glossy-nya juga kita ngerasa lama-lama main game di monitor ini itu bikin pusing. Cocok deh kayaknya monitor ini buat anak-anak biar nggak main game sering-sering. Dengan panel super glossy, ada antena port dan hasil spider sampai 95% sRGB begini, gue kayaknya makin yakin kalau ini tuh tadinya sebuah TV tapi entah dimodif atau di rebrand menjadi monitor TV. Nggak heran kenapa di saat kita beli itu ada tulisan kalau monitor ini recommended atau rekomendasinya itu menjadi monitor CCTV. Navigasi menu monitor ini juga pakai tombol-tombol gitu ya, jadi butuh penyesuaian buat biasa pakai monitornya. Tapi ya overall untuk sebuah monitor murah ini udah cukup oke. Jujur kita kaget. Pertama kita beli monitor ini kita expect mau kita bully habis-habisan. Tapi ternyata monitor ini nggak jelek-jelek banget. Panelnya kalau gue boleh nebak kayaknya sih panel ini berasal dari TV. TV itu kan gambarnya vivid kan. Tapi dia kayak kelihatan banget pixelnya itu nggak terlalu rapet gitu. Kayak kalau kalian main game terus MSAA, TAA itu semuanya di off-in kayak gitu. Terus dia layarnya glossy. Lama-lama kita pakai layar ini jadi agak pusing gitu ya. Ya kalau misalnya ruangannya nggak terang-terang banget sebenarnya oke sih, nggak terlalu jelek-jelek banget. Yang kita kagetnya adalah fitur swivel, karena dia nggak ngomong kalau monitor ini bisa swivel, jadi pas kita lihat ada fiturnya keren juga. Bezelnya ya nggak mungkin lah ya kita minta ini kokoh banget atau bezelnya virtual bezel di harga 820.000. Terus kakinya oglek-oglek as expected, tapi it's okay. Fitur kabel management nggak ada, nggak apa-apa. Kita bisa sih kita trikin pakai kabel tis gitu ke tiangnya yang ini, kita iketin kabel tisnya, itu jadi lumayan rapi daripada yang kayak gini. Terus juga nggak tahu ya, oke lah ya monitornya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari, emang bener-bener pengen nyari monitor yang murah, ini bisa, bagus. Tapi ya glossy-nya itu kalau kalian gak suka sama monitor yang glossy ya jangan ambil yang ini. Ambil SPC deh mendingan. SPC setahu gua nggak glossy dia. 800.000 dapat paket lengkap sih. Keren juga ya. Keren. Sangat menggoda. Sebenarnya nanti kalau bisa gue pengen kirim ini monitor ke GTID buat dites sama mereka. Nggak tahu sih mereka mau apa enggak, tapi kalau misalnya mereka mau, kita lihat nanti kelanjutannya, mungkin mereka bully-bully nih monitor habis-habisan. Jadi itu aja sih paling video kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe.
and stay healthy.